menerangi dunia. Ayo membangun kejayaan negeri, wujudkan cita. Generasi berilmu bertambah, mampu bersaing, bertata sesuai dengan profesi. Dengan jiwa tridharma, kami selalu setia mengabdi demi jaya Universitas Pancasakti Bekasi. Assalamualaikum sahabat. Ayo subscribe. Memulai materi saat ini, terlebih dahulu kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Saya akan membahas sebuah soal-soal dari statik bisnis. Nah, berikutnya. Soal nomor 1 yaitu merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham. Nah, 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan modus. Nah, dari pertanyaan soal pertama, mari kita selesaikan dengan penyelesaiannya berikut ini. Carian dari median. Nah, dari tabel tersebut kita harus memakai rumus dari median. Nah, cara penyelesaiannya adalah letak median itu terdiri dari ke 1/2n sama dengan setengah dikali 100 sama dengan 50. Nah, di sini datum ke-50 tersebut berada pada frekuensi kelima yang terletak pada interval ke-1 yaitu 60 sampai dengan 62. Nah, di sini TB-nya adalah TB adalah batas bawah atau tepi kelas tersebut. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa TB itu adalah 60 sampai 62. Nah, di sini 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Dan frekuensinya adalah 5 ditambah 8 ditambah 42 sama dengan 65. Nah, di sini frekuensinya tersebut frekuensi kumulatif dan sebelum close. Nah, jadi frekuensi median adalah 42. Nah, kenapa? Karena frekuensi median itu terletak pada di kelas tepi bawah. Nah, sedangkan P-nya adalah panjang interval kelas yang sama dengan itu 63 dikurang 60 sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita memakai rumus dari frekuensi median. Nah, di sini mediannya adalah dengan rumus TB sama dengan 1/2n dikurang frekuensi dibagi frekuensi median dikali panjang interval kelas atau disebut dengan P. Nah, di sini sama dengan median sama dengan TB atau batas bawah tepi kelas ditambah setengah N dikurang frekuensi dibagi frekuensi median dikali panjang interval kelas. Nah, di sini sama dengan 59,5. Nah, hasil dari batas bawah tepi kelas ditambah setengah. Nah, jadi N-nya itu adalah hasil jumlah dari frekuensi atau jumlah total frekuensinya. Nah, jadi setengah dikali 100 dikurang 65 dibagi 42 dikali 3. Nah, di sini 3-nya adalah hasil dari
panjang interval kelas yang sudah kita ketahui dari 63 dikurang 60. Nah, tersebut. Nah, jadi hasilnya adalah 69,5 ditambah 15/42 dikali 3 sama dengan 60,57. Nah, jadi median tersebut adalah 60,57 hasilnya. Nah, selanjutnya yaitu pencarian modus. Nah, dari tabel ini tersebut, cara penyelesaiannya adalah dengan memakai rumus dari modus. Nah, selanjutnya penyelesaiannya tersebut adalah frekuensi tertinggi adalah 42 yang terletak pada interval angka 66 sampai 68. Maka TB-nya adalah 66 dikurang 0,5 sama dengan 65,5. Nah, di sini TB diartikan sebagai tepi bawah kelas modus. Nah, sedangkan D1-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, yakni dalam frekuensi adalah 42 dikurang 18 sama dengan 24. Nah, sedangkan D2-nya itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sudahnya. Maka D2-nya itu adalah 42 dikurang 27 sama dengan 15. Nah, di sini panjang interval kelasnya atau disebut dengan P adalah 63 dikurang 60 sama dengan 3. Nah, maka dari rumus tersebut yaitu modus sama dengan TB sama dengan D1 per D1 ditambah D2 dikalikan P. Nah, maka 65,5 ditambah 24 per 24 tambah 15 dikalikan 3 sama dengan 65,5 ditambah 7 2 per 39 sama dengan 67,3. Maka jadi hasil modus data tersebut adalah 67,3. Nomor 2 soal tersebut adalah diketahui nilai matematika statistik bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut, yaitu pertama, hitunglah berapa nilai Q3 dan D4 dan P30, dan hitunglah laju simpanan rata-rata, variansi, dan standar deviasi. Dari pertanyaan yang pertama yaitu diketahuilah nilai Q3. Nah, di sini Q3 dengan rumus Q3 adalah 3 dikali dengan N tambah 1 bagi 4. Nah, maka 3 dikali 50 tambah 1 bagi 4 sama dengan 3 kali 51 bagi 4. Nah, hasilnya adalah 153 bagi 4 sama dengan 38,25. Dan selanjutnya frekuensi desil keempat adalah 11, maka frekuensinya adalah 2 ditambah 5 tambah 10 sama dengan 17, sedangkan P-nya itu adalah 66 dikurang 60 sama dengan 6. Nah, maka dari penyelesaian tersebut memakai rumus dari D4 yaitu desil keempat. Maka D4 sama dengan TB 4 ditambah 4/10N dikurang frekuensi per frekuensi D4 dikalikan dengan P. Nah, maka di sini adalah 75,5 ditambah 20 dikurang 17 dibagi dengan 11 dikali 6. Nah, maka hasilnya adalah 77,13. Jadi hasil dari D4 adalah 77,13. Selanjutnya diketahuilah pencarian dari P30.
Maka di sini P30 adalah P30 sama dengan 30/100 dikurang 50 sama dengan 15. Maka 70,5 ditambah 15 dikurang 7/10 dikalikan 5. Maka hasilnya adalah 70,5 ditambah 4 sama dengan 74,5. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari nomor 3. Yakni, berikut ini adalah data absensi karyawan pada PT Arka Kita Jakarta pada tahun 2021 dengan data berikut ini. Nah, maka pertanyaan yang pertama yaitu hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Sedangkan pertanyaan yang kedua yaitu hitunglah koefisien, kecondongan, dan keruncingan. Nah, sebelumnya kita harus membuat nilai frekuensi atau nilai tepi dari frekuensi tersebut. Nah, di sini lanjut saja. Hasilnya dari nilai tepi frekuensi tersebut adalah 50. Pertanyaan dari poin yang pertama yaitu letaknya kuartil dan letaknya persentil dan letaknya deviasi kuartil. Nah, di sini letaknya kuartil adalah Q1 sama dengan 1 dikali 50 lalu dibagi 6 sama dengan 8,3. Sedangkan Q2 itu adalah 2 dikali 50 dibagi 6 sama dengan 16,6. Dan Q3-nya itu adalah 3 dikali 50 dibagi 6 sama dengan 25. Lalu nilai dari Qi-nya itu adalah Q1 sama dengan 5 ditambah 18,3 lalu dikurang 6 dan dibagi 10 sama dengan 2,8. Nah, sedangkan Q2-nya itu adalah 11 ditambah 16,6 dikurang 32 lalu dibagi 11 sama dengan 9,6. Dan sedangkan Q3-nya itu adalah 8 ditambah 25 dikurang 6 lalu dibagi 16 sama dengan 8,5. Nah, di sini jadi jarak kuartilnya adalah dengan rumus Q3 dikurang Q1, maka Q3-nya itu 8,5 dikurang Q1 sama 2,8 sama dengan 5,7. Nah, di sini letak persentilnya adalah P15 sama dengan 15/100 dikali 50 sama dengan 7,5. Maka P15 adalah 7,5 ditambah 5/100 dikali 50 dibagi 8 lalu dikalikan dengan 6. Maka 7,5 ditambah 11,25 dibagi 8 hasilnya adalah 8,9. Nah, sedangkan di sini P30 adalah 30/100 dikali 50 sama dengan 1,5. Maka P30 adalah 10,5 ditambah 1,5 dikurang 32 lalu dibagi 11, maka hasilnya adalah 10,5 ditambah min 45,75 lalu dibagi 11 sama dengan 6,55. Nah, di sini maka jarak persentilnya itu adalah JP sama dengan P15 dikurang P30. Nah, di sini P15-nya itu adalah 8,9 sedangkan P30-nya itu adalah 6,55. Maka 8,9 dikurang 6,55 hasilnya adalah
2,55. Ayo subscribe.